Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amin, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Bonang gitu. Sunan Bonang di sini adalah seorang tokoh penyebar Islam dalam tokoh Wali Songo yang inspiratif tentunya. Nah, teman-teman semua, Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam proses Islamisasi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nah, sebagai putra dari Sunan Ampel, Sunan Bonang mewarisi semangat dakwah yang inovatif dan bijaksana. Beliau tidak hanya istilahnya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga seorang seniman, guru, dan pemimpin spiritual yang istilahnya berhasil memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi budaya lokal Jawa gitu. Nah, melalui video ini saya harap bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang kehidupan Sunan Bonang, lalu metode dakwahnya bagaimana dan kontribusinya dalam penyebaran Islam dan warisan budaya yang hingga kini masih relevan. Nah, baik. Yang pertama di sini saya akan membahas terkait dengan asal-usul Sunan Bonang. Nama aslinya itu adalah Maulana Maghdun Ibrahim. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel, seorang ulama yang juga anggota Wali Songo, dan ibunya itu Nyai Ageng Manila, yang mana seorang putri bangsawan dari Majapahit. Nah, latar belakang keluarganya yang religius sekaligus bangsawan memberikan pengaruh besar dalam pembentukan karakternya sebagai seorang pemimpin. Nah, lalu yang kedua terkait dengan pendidikan formal dan informalnya. Pendidikan agama Islam pertama kali diperoleh dari ayahnya, yaitu Sunan Ampel, yang dikenal sebagai pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya. Nah, selain belajar di pesantren ayahnya, Sunan Bonang juga menimba ilmu ke Pasai, Aceh ya, yang pada waktu itu Aceh itu merupakan pusat penyebaran Islam di Nusantara. Nah, selama di Pasai di Aceh, beliau mempelajari ilmu fikih, ilmu tasawuf, filsafat hukum, dan juga seni dakwah. Perjalanannya ke Timur Tengah untuk mendalami ilmu agama memperluas wawasan keagamaannya, menjadikannya seorang ulama yang berpengetahuan luas. Lalu apa sih makna dari nama Bonang ini? Nah, nama Bonang diambil dari alat musik tradisional Jawa Bonang yang digunakan Sunan Bonang dalam dakwahnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan seni budaya yang dilakukan untuk mendekati masyarakat Jawa pada saat itu. Lalu yang kedua terkait dengan metode dakwah Sunan Bonang. Nah, teman-teman semua, Sunan Bonang kan dikenal sebagai salah satu wali songo yang paling inovatif dalam menyampaikan ajaran beliau. Beliau istilahnya memahami masyarakat Jawa yang berakar pada aspek dasarnya, yaitu budaya Hindu-Buddha dan animisme yang memerlukan pendekatan khusus dan untuk menerima Islam. Lalu bagaimana metode atau langkah yang digunakan, yaitu menggunakan seni budaya atau seni dan budaya lokal, yaitu salah satu contohnya yaitu musik gamelan. Nah, Sunan Bonang menciptakan gending atau lagu tradisional Jawa yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islami musik, nilai Islami. Nah, musik gamelan digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus menyampaikan pesan moral dan spiritual. Lalu ada tembang dakwah, yang mana salah satu karya Sunan Bonang yang paling terkenal adalah tembang Tombo Ati. Nah, lirik lagu ini berisi ajakan untuk memperbaiki hati dan mendekatkan diri kepada Allah melalui 5 amalan utama, yaitu sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir, dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Lalu ada wayang kulit. Nah, Sunan Bonang juga istilahnya memodifikasi cerita dalam wayang kulit agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Misalnya contoh
tokoh-tokoh Hindu-Buddha seperti Arjuna yang mana diberi sifat dimodifikasi diberi sifat sesuai dengan ajaran tauhid. Lalu yang kedua ada pendirian pesantren sebagai pusat dakwah. Nah, beliau mendirikan pesantren di Tuban, Jawa Timur yang menjadi pusat penyebaran Islam. Nah, pesantren ini tidak hanya istilahnya menjadi tempat-tempat pembelajaran agama, tetapi juga pengembangan budaya lokal yang Islami. Lalu murid-muridnya seperti Sunan Kalijaga dan tokoh Wali Songo lainnya menjadi penerus dalam misi dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Lalu pendekatan personal dan toleransi. Nah, dalam dakwahnya Sunan Bonang dikenal sangat toleran terhadap keyakinan lokal. Beliau tidak pernah memaksa masyarakat untuk meninggalkan tradisi mereka, melainkan memperkenalkan Islam itu secara bertahap gitu, tidak secara langsung semua. Contohnya seperti ritual selamatan dan kenduri yang mana diadaptasi sebagai bagian dari budaya Islam. Lalu ada simbolisme dan pendidikan filosofis. Nah, Sunan Bonang sering menggunakan simbol-simbol yang akrab bagi masyarakat agraris Jawa untuk istilahnya menjelaskan ajaran Islam. Contohnya konsep tauhid dijelaskan melalui filosofi tentang keesaan dan keragaman alam. Nah, selanjutnya ada terkait kontribusi Sunan Bonang dalam penyebaran Islam. Yang pertama itu adalah penyebaran ajaran Islam secara damai. Nah, Sunan Bonang menyebarkan Islam dengan pendekatan yang damai, istilahnya menghindari konflik dengan masyarakat setempat. Beliau juga istilahnya berhasil menjadikan Islam itu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Jawa tanpa menghilangkan identitas budaya lokal mereka. Lalu yang kedua yaitu adalah pengembangan sistem pendidikan Islam, yang mana pesantren yang didirikannya menjadi model pendidikan Islam pertama di Jawa yang mengintegrasikan ilmu agama, spiritual, dan juga seni. Nah, sistem ini memungkinkan istilahnya Islam berkembang pesat di kalangan masyarakat awam. Lalu yang ketiga adalah membangun pondasi sosial berbasis Islam. Nah, Sunan Bonang memperkenalkan konsep keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang berlandaskan ajaran Islam. Beliau juga istilahnya mendukung penghapusan sistem kasta yang sebelumnya mendominasi masyarakat Hindu-Buddha di Jawa waktu itu. Nah, lalu yang keempat, peninggalan tasawuf. Ajaran tasawuf Sunan Bonang mengajarkan kedekatan dengan Allah melalui pendekatan spiritual yang sederhana, menjadikannya istilahnya mudah dipahami oleh masyarakat awam. Nah, lalu warisan budaya Sunan Bonang itu apa sih? Yang pertama terkait tembang dan musik Islami, yang mana yang seperti saya katakan tembang seperti Tombo Ati menjadi bukti konkret bagaimana Sunan Bonang memanfaatkan seni untuk berdakwah. Tambang ini hingga kini masih sering dinyanyikan dalam berbagai acara keagamaan. Nah, musik gamelan yang beliau ciptakan menjadi inspirasi dalam menciptakan harmoni antara tradisi lokal dan Islami. Lalu yang kedua ada tentang pengaruh dalam wayang kulit dan sastra Jawa. Nah, perubahan cerita dalam wayang kulit yang dilakukan Sunan Bonang menciptakan tradisi baru yang Islami, tetapi tetap selaras dengan akar budaya Jawa. Lalu warisan moral dan spiritual. Nah, konsep-konsep seperti ketulusan, cinta kasih, dan harmoni yang diajarkan istilahnya oleh Sunan Bonang menjadi pedoman hidup yang masih relevan hingga kini. Nah, lalu relevansi ajaran Sunan Bonang di era modern. Yang pertama ada antara agama dan juga budaya. Nah, pendekatan Sunan Bonang mengajarkan kita pentingnya menghormati budaya lokal dalam penyebaran agama. Prinsip ini sangat relevan dalam membangun masyarakat yang pluralis di era modern. Lalu, pentingnya seni sebagai media edukasi. Nah, penggunaan seni dan budaya dalam dakwah Sunan Bonang dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik modern untuk menggunakan pendekatan kreatif dalam mengajarkan nilai-nilai positif. Lalu yang ketiga yaitu toleransi dan inklusivitas dalam masyarakat global yang semakin kompleks. Toleransi yang diajarkan Sunan Bonang menjadi contoh penting dalam membangun dialog antar budaya dan agama.
lalu pendidikan holistik ya. Nah, sistem pesantren yang beliau dirikan menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan berbasis nilai yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, spiritualitas dan juga seni. Nah, jadi teman-teman semua, dari materi yang saya sampaikan kita bisa simpulkan bahwa Sunan Bonang adalah seorang tokoh Islam yang tidak hanya menyebarkan agama tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam pembentukan budaya dan identitas masyarakat Jawa. Lalu dengan metode dakwahnya yang mengedepankan toleransi, seni dan harmoni budaya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Warisan beliau tidak hanya di masa lalu tetapi harus hidup dalam tradisi seni dan kehidupan masyarakat hingga saat ini. Oke teman-teman, sekian mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, untuk materi selanjutnya ya akan disampaikan oleh Teh Mila. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mila Junior dari absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Sembilan atau lebih spesifiknya adalah Sunan Gresik. Sejarah pencemaran agama Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa tidak lepas dari peran para wali songo. Konon wali songo yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan seorang wali yang memiliki semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Sebagian orang menyebutkan jika Sunan Gresik adalah keturunan Arab, tapi ada juga yang menyebutkan keturunan Uzbekistan dan Persia. Nama asli Sunan Gresik adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ia juga dikenal dengan sebutan Maulana Maghribi. Namun sebutan populer hingga saat ini adalah Sunan Gresik. Sebutan populer tersebut diambil dari tempat Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah, yaitu di Gresik, Jawa Timur, yang datang pada tahun 1371. Salah satu target dakwah Sunan Gresik adalah masyarakat di sekitar pelabuhan yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Adapun metode dakwah Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal sebagai sosok pemberani yang sangat bijaksana dan tidak memaksakan ajarannya. Sifatnya yang ramah dan penuh kedamaian tidak hanya ditunjukkan pada umat muslim tetapi juga kepada pemeluk agama lain. Hal itulah yang membuat Sunan Gresik dikagumi dan dihormati. Bahkan oleh Raja Majapahit sekalipun, Raja Majapahit itu memberikan kepercayaan kepada Sunan Gresik untuk berdakwah menyebarluaskan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia juga diangkat oleh Brawijaya sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Ketika berhadapan dengan rakyat dari golongan bawah yang pengetahuannya masih kurang, Sunan Gresik mengajar sesuai kapasitas orang tersebut agar ajarannya mudah dimengerti dan diterima. Sunan Gresik menetapkan anjuran Nabi bahwa Islam harus disiarkan dengan cara yang mudah sehingga umat menjadi nyaman dan tidak terancam. Selain menjadi guru agama, Sunan Gresik juga berdakwah dengan metode perdagangan, pertanian, dan pengobatan. Sunan Gresik berdagang sebagai berbagai macam kebutuhan pokok, di mana ia bisa berinteraksi dan mendekati masyarakat untuk mengenalkan Islam. Di bidang pertanian, penduduk diberi pengetahuan mengolah tanah yang baik agar hasil panen mereka meningkat. Beberapa keterangan juga menyebutkan bahwa sejak kedatangannya hasil pertanian rakyat Gresik meningkat. Selain itu, Sunan Gresik dikenal sebagai tabib yang melayani pengobatan bagi masyarakat sekitar. Pengobatan yang diberikan menggunakan ramuan dari bahan alami dan masyarakat tidak perlu membayar alias gratis. Selain berdakwah, Sunan Gresik tidak hanya membimbing masyarakat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, tetapi juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan penduduk menjadi lebih baik. Selain berdakwah, Sunan Gresik juga mendirikan pesantren di Desa Sembalo, Kecamatan Mayor, Kabupaten Gresik. Pesantren dijadikan sebagai pusat pembelajaran ilmu agama Islam. Selain pesantren, Sunan Gresik juga membangun masjid. Konon masjid yang bernama Masjid Pesucian ini adalah yang pertama dibangun di tanah Jawa, hingga kini menjadi masjid tertua di Pulau Jawa tersebut, tetap digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Sunan Gresik
Gresik meninggal pada Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau tepat di tahun 1419 Masehi. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Haul Sunan Gresik yang setiap tahunnya diikuti jemaah lokal maupun luar daerah dari berbagai penjuru. Sunan Gresik dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim di Desa Gapura, Sukolilo, jaraknya sekitar 200 meter dari alun-alun Gresik. Makam Sunan Gresik sering diziarahi dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Gresik. Makam Sunan Gresik yang bangunannya punya ciri khas dikelilingi oleh pemakaman keluarga dan umum, termasuk salah satunya adalah makam Bupati Gresik pertama yaitu Raden Pusponegoro. Sekian materi saya. Terima kasih.